Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 8. Kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu pesawat sederhana. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita baca basmalah, yaitu Bismillahirrohmanirrohim, agar apa ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan berguna bagi kita dan bagi sesama. Pembelajaran kali ini tentang bab pesawat sederhana, yaitu bab 3 pembelajaran IPA. Nah, peralatan dengan pesawat sederhana. Tentunya kalian pernah melihat sebuah peralatan besar, yaitu kren. Kren ini adalah peralatan yang digunakan untuk pembangunan, misalnya pembangunan gedung bertingkat, apartemen, ataupun yang sedang kita lihat sekarang ini, yaitu pembangunan jalan tol layang ataupun pembangunan kereta cepat. Kalau tidak menggunakan kren, apa jadinya? Mengangkat beton-beton besar ini yang berat, tentunya kita tidak akan kuat walaupun kita banyak orang yang mau mengangkatnya, memindahkannya. Yang kedua, peralatannya tentunya kalian pernah melihat, yaitu kereta gantung. Kereta gantung biasa ada di tempat wisata, misalnya di Taman Mini maupun di Ancol. Ini juga menggunakan pesawat sederhana, yaitu untuk mengangkut seseorang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tujuan dari pembelajaran pesawat sederhana ini yaitu setelah kita mempelajari bab ini, yaitu pesawat sederhana, diharapkan peserta didik mampu yang pertama menjelaskan konsep usaha menggunakan pesawat sederhana. Yang kedua, menjelaskan contoh-contoh pesawat sederhana untuk meringankan usaha manusia. Selanjutnya yaitu, apa pengertian dari pesawat sederhana? Pesawat sederhana memiliki pengertian, yaitu merupakan alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Secara umum, alat-alat ini bisa disebut mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanik untuk menggandakan gaya. Nah, pesawat sederhana terdiri atas tuas, bidang miring, katrol, roda bergigi atau gear. Pengertian dari tuas. Tuas atau pengungkit adalah salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Hal ini dimungkinkan terjadinya dengan adanya sebuah batang ungkit dengan titik tumpu, titik gaya, titik beban yang divariasikan letaknya. Nah, kalian bisa lihat ini adalah beban. Beban itu disimbolkan dengan huruf B, sedangkan di tengah-tengah adalah titik tumpu. Ini adalah kuasa atau F atau gaya, dan ini antara titik tumpu dengan kuasa itu adalah lengan kuasa. Sedangkan ini adalah lengan beban. Lengan beban itu berada di antara beban dengan titik tumpu. Nah, tuas sendiri dibagi menjadi 3. Apa aja? Yang pertama, tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama yaitu contohnya adalah gunting, yaitu gunting. Ini kalian bisa lihat, ini tuas jenis pertama, yaitu tuas dengan titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Contohnya palu congkel, tang, dan gunting. Tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua ini bebannya berada di antara kuasa dan titik tumpu. Beban ini berada di antara kuasa dan titik tumpu. Contohnya apa? Yaitu gerobak dorong dan pemecah biji kemiri.
tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga yaitu tuas dengan kuasa. Kuasanya yang ini ya nak ya. Kuasa adalah tangan kita, ini adalah kuasanya. Tangan kita ini, lengan ini adalah kuasanya. Sedangkan ini adalah titik tumpu. Titik tumpu adalah titik persendian. Sedangkan ini adalah bebannya. Ini lengan kita adalah kuasanya. Titik tumpu berada di sini, di sendi. Sedangkan ini tangan kita yang ini adalah bebannya. Karena itu tuas jenis ketiga adalah tuas dengan kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contohnya apa? Contohnya lengan kita dan pencapit es. Selanjutnya rumus tuas. Tuas bisa seperti ini ya, pengungkit. Kalau kita mau memindahkan sebuah batu besar, kita bisa menggunakan sebuah pengungkit. Lalu rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah W dikali LB sama dengan LK dikali dengan gaya. W keterangannya ya, W adalah apa? Beban, satuannya Newton. LB adalah lengan beban, satuannya adalah meter. LK adalah lengan kuasa, satuannya meter. F adalah gaya, satuannya Newton. KM adalah keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik W dibagi F atau LK dibagi LB. W adalah beban, F adalah kuasa atau gaya, LK adalah lengan kuasa. Lengan kuasa ini, sedangkan lengan beban ini ya. KM adalah keuntungan mekanis. Contoh soal pada tuas. Seorang anak ingin memindahkan sebuah batu besar dengan pengungkit. Kuasa yang diperlukan anak tersebut adalah, ini contoh gambarnya. Ada sebuah batu besar dengan beban 360 Newton. Lengan bebannya 20 cm. Lengan kuasanya 180 cm. Berapa yang ditanyakan? Kuasa dari anak tersebut berapa? Nah, jawabnya adalah W, rumusnya beban dikali lengan beban sama dengan lengan kuasa dikali kuasa. Beban 360 dikali lengan bebannya adalah 20 cm. Lengan kuasanya adalah 180 dikali dengan kuasa atau gaya F-nya. Ini dikalikan 360 dikali 20 adalah 7.200 sama dengan 180 dikali dengan F. F sama dengan 7.200 dibagi 180 sama dengan 40 Newton. Selanjutnya pesawat sederhana jenis bidang miring. Nah, kalian tentunya melihat bidang miring. Contoh bidang miring seperti apa? Bidang miring itu contohnya adalah seperti tangga. Nah, ini adalah contoh dari bidang miring. Merupakan suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Penerapan bidang miring dapat mengatasi hambatan besar dengan menerapkan gaya yang relatif lebih kecil melalui jarak yang lebih jauh daripada jika beban itu diangkat vertikal. Nah, tentunya ini adalah memudahkan kita untuk mengangkat suatu barang ke tempat yang lebih tinggi. Contohnya adalah, atau sebelum kita contohnya, rumus pada bidang miring terlebih dahulu. Rumus bidang miring yaitu F sama dengan W dikali dengan H dibagi dengan S. F itu adalah kuasa yang harus kita keluarkan atau gaya yang harus kita keluarkan. Sedangkan H adalah tinggi dari bidang miring, S adalah panjang dari bidang miring. W itu adalah beban yang akan kita angkat menuju ke tempat yang lebih tinggi. Jadi F sama dengan W dikali H dibagi S. KM adalah keuntungan mekanisnya sama dengan W dibagi F atau S dibagi dengan H. Keterangannya F adalah kuasa, satuannya Newton. W
W adalah beban, satuannya Newton. S adalah panjang bidang miring. Ini panjang bidang miring ya. H adalah tinggi bidang miring, tinggi dari bidang miring. K adalah keuntungan mekanis. Selanjutnya adalah contoh soalnya. Seorang pekerja ingin menaikkan lemari besi dengan berat 1000 Newton ke atas sebuah truk. Maka diperlukan kuasa sebesar, nah ini seorang pekerja ingin menaikkan lemari besi ini ke atas truk. Nah, diketahui tinggi dari bidang miring ini adalah 1 meter. Sedangkan panjang bidang miring itu disimbolkan dengan huruf S adalah 2 meter. Sedangkan beban dari lemari besi adalah 1000 Newton. Yang ditanya adalah F atau gaya atau kuasanya berapa yang harus dikeluarkan seorang pekerja. Jawabnya adalah, kita tulis dulu rumusnya. F sama dengan W dikali H dibagi dengan S. W-nya adalah bebannya adalah 1000 dikali 1 dibagi 2 sama dengan 500 Newton. Selanjutnya adalah pesawat sederhana jenis katrol. Nah, pesawat jenis katrol ini pengertiannya adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan berputar pada porosnya. Katrol ini biasanya digunakan untuk menarik atau mengangkat benda yang berukuran berat. Katrol dibagi menjadi 2, yaitu katrol tetap dan katrol bergerak. Katrol tetap itu katrol yang titik pergerakannya tidak berpindah tapi hanya berputar. Ini adalah contoh dari katrol tetap. Nah, ini adalah contoh dari katrol tetap. Katrol tetap KM atau keuntungan mekaniknya sama dengan 1. Jadi gaya itu sama dengan beban. F sama dengan W. Gaya yang kita keluarkan sama dengan beban pada suatu benda. Sedangkan katrol bergerak itu adalah katrol yang pergerakannya ikut bergerak bersama beban. Ini adalah contoh katrol bergerak. Katrol bebas yaitu KM-nya 2. KM-nya keuntungan mekanisnya sama dengan 2 atau F kuasanya sama dengan setengah dari W. Sedangkan ini adalah katrol gabungan. Katrol gabungan KM-nya lebih dari 1. Gayanya atau kuasanya lebih kecil dari bebannya. Jadi lebih ringan menggunakan katrol gabungan ini. Contoh soal. Sebuah katrol tetap memiliki berat 40 Newton. Maka kuasa atau gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban dan keuntungan mekanisnya adalah, jadi ini adalah contoh soal dari katrol tetap. Katrol tetap ini bentuknya seperti ini. Pembahasannya, KM pada katrol tetap adalah 1, yaitu W dibagi F sama dengan 1. Maka F sama dengan 40 dibagi 1. 1 ini adalah keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanis dari katrol tetap adalah sama dengan 1. Berarti F sama dengan 40 dibagi 1 sama dengan 40 Newton. F itu sama dengan bebannya. Kuasa sama dengan bebannya. Itu ada katrol tetap. Selanjutnya adalah contoh soal katrol bergerak. Pada katrol bergerak memiliki beban 40 Newton. Maka kuasa yang diperlukan untuk mengangkat beban adalah, pembahasan pada katrol bergerak memiliki KM sama dengan 2. KM-nya sama dengan beban dibagi dengan gaya. Maka F atau kuasanya sama dengan beban dibagi 2. 2 adalah keuntungan mekanisnya, sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20 Newton. Nah, anak-anakku semuanya, ya, pembelajaran kita tentang bab pesawat sederhana yang sudah dijabarkan kira-kira adalah seperti itu. Jadi, insya Allah kalau kalian tetap belajar, insya Allah kalian akan memudahkan kalian dalam memahami tentang pesawat sederhana. Tetap semangat.
Tetap belajar di rumah, jangan lupa selalu berdoa agar kalian bisa menjadi anak yang solih, anak yang selalu berbakti kepada orang tua, dan menjadi anak yang bisa dibanggakan kedua orang tua. Akhir kata, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.